fadalan ala katsiri min ibadihil mu'minin. Tsumma alhamdulillah alladzi fadala ba'da ibadihi bi ulumil ilahiyyah wa ta'arafa biha ilaihi bi syumushil ma'arifi wa anwaril irfaniyat wa ahabbahu ilaihi mahabbatan fihi hatta la yara biha siwahu wa walahu alaihi bi ma'unatihi wa bi karamatil wilayah khususan karamati syekhina wa mursyidina Syekh Muhammad Abdul Ghawsifullah Maslul al-kutub as-samadani al-mahdi radiyallahu anhu wal ardu wa qaddasallahu sirra nuran. Allahumma salli ala nabiyyil hashimiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati syekhina wa mursyidina Syekh Muhammad Abdul Ghawsifullah Maslul al-kutub as-samadani al-mahdi radiyallahu anhu wal ardu wa qaddasallahu sirra nuran. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu siratal ladzina hadratal muhtaram wal mukarram al-alim al-alamah al-arif billah al-alim al-amil al-faqih al-syufi al-wasil musilan hadrati syekh pangarsa Abaos al-mukarramin hadirin wal hadirat zakirin wa zakirat ikhwan akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mahad Suryalaya Sir Merasa PPKN, para pecinta kesucian jiwa yang sedang menuju hakikat keikhwanan, beriring doa kita berdoa kepada Allah dengan wasilah guru mursyid kita, saya mursyid kita pangarsa Abah. Semoga semuanya yang hadir, yang mendengar, yang menyimak, yang berkontribusi sehingga terselenggaranya acara ini, Allah berikan anugerah panjang umur, sehat walafiat, segala urusannya Allah permudah, segala hajatnya Allah ijabah. Apapun yang diurus dan dipegang semoga menghasilkan rizki, menghasilkan uang yang mudah dan berlimpah untuk bekal ibadah, bekal dakwah. Diberikan kemampuan kuat, istiqomah, mudawamah, muttaba'ah ila ahli silsilah ila yaumil qiyamah. Apapun yang menjadi hajat, baik yang diucap ataupun yang terbersit, semoga dalam ijabah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Catatkan. Hadirin wal hadirat, zakirin wa zakirat, ikhwan akhwat. Sujud syukur kepada Allah, malam hari ini kita dikumpulkan kembali di tempatnya Bapak Ustadz Bayu Mandrosah, Raudhah Merah Putih Istiqomah Jasmer di perumahan KMC. KMC itu apa, Bay? KMC teh
Kriya. Kriya. Kriya Mahacita. Semoga tempat ini, komplek perumahan KMC ini diberkahi Allah. Seluruh warganya menjadi orang-orang yang saleh dan salihah, sehat walafiat, kaya raya, zahiran wa batinan. Malam hari ini seperti biasa dalam rangka untuk mengisi bagian dari khidmat ilmiah manaqib sebagai pola yang sudah ditetapkan oleh Guru Agung Bangsa Abah. Sekaligus kita sama-sama bertabaruk kepada kitab beliau, kitab Fadailus Suhur li Talibi Ridha Rabbil Ghafur. Pangersa sering menyampaikan kepada kita, memberikan bimbingan, taujihat, irsyadat, bahwa yang wajib mendengar omongan saya adalah saya sendiri. Itu selalu menjadi pegangan. Karena nanti begini, kalau kita melakukan atau omongan kita ingin didengar oleh orang, kita tauzihat nih, kita tausiah misalnya, kita khidmat ilmiah. Omongan kita ingin supaya didengar orang, nanti kecewa. Kecewanya bagaimana? Ketika orang lain tidak mau dengar, kita kecewa. Maka bimbingan Pangersa Abah, yang wajib mendengar omongan kamu adalah kamu sendiri. Gitu. Konsep ini sama dengan apa yang dijelaskan oleh Imam Abul Qasim Al-Qushairi di dalam kitab Risalatul Qushairiyah. Kalimat ini pernah saya sampaikan di hadapan Pangersa Abah ketika di panggung Sirna Rasa di bulan Ramadan tahun ini. Saya pulang dari umrah ketika itu, pulang dari umrah, turun di pesawat, rehat sebentar, besoknya di Tugu Proklamasi. Kemudian keliling beberapa tempat, 2-3 hari kemudian berangkat ke Sinarasa. Itu pas di bulan Ramadan. Ketika itu saya diberikan tugas untuk menyampaikan tabaruk kitab Fadailus Suhur. Nah, kalimat ini yang disampaikan di hadapan Pangersa Abah. Ada sisi menarik. Kalau secara kalimat ida jalasta itu duduk. Ya. Jika engkau duduk linas di hadapan saya mengajak, kata Pangersa Abah, tambahan duduk dan berdiri. Gitu. Abah teh. Artinya memang ketika kita melaksanakan khidmat ilmiah, kadang duduk, kadang berdiri. Seperti di panggung Sinarasa kan berdiri. Maka kata Mas Abah, ketika kamu duduk dan berdiri di hadapan manusia, niat menyampaikan kebaikan ilmu Allah, maka kata Pangersa Abah, fakun wa aidan li qalbika wa li nafsika. Maka jadikanlah kolbumu dan jadikanlah engkau penasehat kolbumu dan hawa nafsumu. Jadi omongan kita ini bukan untuk orang, tetapi untuk yang ngomongnya. Gitu. Makanya kata Pangersa Abah tadi, wajib mendengar itu
kita sendiri. Makanya jangan suka menyampaikan yang tidak tahu, yang belum terasa, apalagi tidak mengerti. Kalau tidak mengerti persis seperti burung beo. Beo kan bersuara tapi tidak mengerti apa yang disampaikan, apa yang diucapkan. Nah, kita menyampaikan sesuatu yang dimengerti, syukur-syukur hal itu sudah dirasakan. Maka ketika pengalaman itu tidak bisa dibantah. Kalau berbicara ilmu hasil kerja artinya pengalaman, itu tidak bisa dibantah. Dan pengalaman setiap orang pasti beda-beda. Tidak bisa pengalaman saya dibantah dengan pengalaman Mas Tulus, tidak bisa. Karena setiap orang diperjalankan masing-masing. Jadi kata Bangsa Abah mengutip ucapan Syekh Abul Qasim Kusyairi radhiyallahu an, "Idza jalasta lin nasfaqun wa aidan liqalbika wa li nafsika wa la yughurannaka ijtima'uhum 'alaika li'annahum yuraqibuna dhahiraka wallahu yuraqibu batinaka idza qasal qalbu lam yanfa'hu mau'idatun." Ini kalimatnya luar biasa, Pak. Ya. Kalau kalimatnya sangat luar biasa. Dan ini insya Allah jadi pegangan. Jadi prinsip saya ini, ya, artinya Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat, mau dengar mau tidak suka-suka silahkan. Karena yang wajib dengar adalah saya sendiri. Karena kalimatnya begini kata Bangsa Abah mengutip ucapan Imam Abul Qasim Kusyairi, la yaghurannaka ijtima'uhum 'alaika. Janganlah engkau tertipu dengan berkumpulnya mereka di hadapanmu. Jadi yang ngumpul banyak nih. Jangan tertipu. Karena kita tidak pernah tahu isi hati seseorang. Ya, ini orang yang ada di hadapan puluhan ini. Nggak tahu ini. Apa dalam hatinya benar, pengen ngaji, pengen tahu. Apa kadang dalam hatinya geremet ya. Tahu geremet? Bahasa Jawanya apa mah? Geremet itu orang betah ngono loh. Menggerutu, bahasa Indonesia menggerutu mah. Bahasa Jawane, Jawa wono apa? Bondowoso Jawane grundel ya. Grundel. Ruwet. Bahasa Cirebon ruwet temen gitu. Soalnya anak Indramayu ke, anak wong Indramayu. Bu, anak wong Cirebon tah. Iki anak wong Indramayu sedulur karo Cirebon. Iki anak wong Bondowoso. Mas terus Jawanya pun di Madiun. Sebelahnya Jawanya pun di Jawa Barat. Mas Doto, Jawanya pun di Mas Ngawi. Oh Ngawi, Jawa Timur ya. Jawa Timur. Jawa Timur. Saya ingat kalau ke Jawa Timur, Surabaya, matamu gitu. Surabayaan itu. Nah, jadi jangan tertipu. Wala yaghurrannaka ijtima'uhum 'alaika. Dan ini Bapak Ibu, Pak Ngersa mengajarkan kepada kita dengan bahasa kekinian. Namanya ora usah baperan. Ora usah baperan. Ojo mesu. Apa meneh? Jangan marah gitu ya. Jadi wala yaghurrannaka ijtima'uhum 'alaika itu jangan tertipu dengan banyaknya orang berkumpul di depanmu. Ya gak usah baperan. Ya. Li'annahum yuraqibuna dhahiraka. Karena sesungguhnya mereka itu hanya memperhatikan luarmu. Jadi Bapak Ibu hanya memperhatikan luarnya saya. Kan Bapak nggak tahu isi hatinya. Ya, nggak tahu.
Termasuk saya juga, saya nggak tahu isi hati Bapak. Jadi saya nggak usah baperan. Jangan ingin didengar. Karena kalau ceramah kita, tausiah kita ingin didengar orang, nanti kecewa kalau tidak didengar. Apalagi ingin diikuti, wah kecewa nanti kalau orang tidak mau ikut. Tugas kita hanya menyampaikan dengan jelas, dengan baik, supaya jamaah atau mustami itu mendapatkan pencerahan. Adapun hidayah itu urusan Allah. Gitu. Ya. Tugas saya hanya menyampaikan, menjelaskan, menjabarkan dengan kaidah keilmuan yang benar, ala qadri ukulihim, sesuai dengan pemahaman audiens. Gitu. Yang hadir ini ada santri, ada pekerja, ada umum. Tentu bahasa yang saya pakai mesti pakai bahasa yang bisa masuk ke semua lapisan. Kalau saya mesti ngomong bahasa kitab, tok, pasti nggak ngerti. Saya ngomong bahasa ilmiah ala kampus, belum tentu ngerti juga. Makanya pakai bahasa yang umum saja, biar semuanya paham. Tuh. Ya. Jadi li'anahum yuraqibu dhahiraka wallahu yuraqibul batinaka. Tapi Allah memperhatikan hati. Makanya niatnya apa? Ilmu itu bagus. Cahaya, anur, al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Tapi ketika niatnya kita etikad kita menyampaikannya tidak baik, misalnya niatnya untuk menjatuhkan seseorang, kan begini Pak, kata Imam Syafi'i, ketika engkau niatnya baik mengingatkan, tetapi ketika kamu mengingatkan di hadapan orang banyak, sesungguhnya aku sedang menghina dia. Contoh begini, misalnya Mas, saya misalnya sedang baca ini, nanti giliran Pak Ustaz Saiful ngaji kedua, Pak Saiful mengingatkan, contoh ya Pak Saiful ya, biarin pakai contoh ya, mengingatkan misalnya mesti benar, itikadnya ditujukan ke seseorang tapi di hadapan umum ngomongnya, itu salah di hadapan umum. Itu bukan mengingatkan, bukan menasihati, sedang menghinakan itu. Jadi kata Imam Syafi'i, ketika kau mengingatkan, pakai etika yang baik. Artinya di luar, bukan di hadapan umum, tapi ketika ngobrol berdua. Itu etika yang seperti itu. Ya. Jadi kita bertarekat itu belajar beretika, beradab. Bukan mu'alim jepret, mu'alim jepret. Ketika tidak sepaham, peledak. Gitu. Ketika tidak sepaham sini, hantam sini. Tidak sejalan, hantam sini. Itu namanya mu'alim jepret. Gitu. Nanti banyak musuh. Gitu. Ya. Jadi tugas kita hanya menyampaikan. Wa ma'alaina illal balagul mubin. Gitu kan ya. Sampaikan yang jelas. Bahkan ketika Nabi tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya pun, Nabi kan bendu cek sunnah, bendu teh kecewa, agak kecewa. Kenapa? Maka Allah menurunkan ayat, innaka latahdi man ahbabta walakin yahdillahu may yasha. Walakin Allah yahdillahu may yasha. Jadi innaka latahdi man ahbabta, innaka sesungguhnya engkau Muhammad latahdi tidak akan bisa memberi petunjuk ahbabta walaupun kepada orang yang kau cintai. Walakin yahdillahu may yasha. Dan hidayah itu mutlak adalah milik Allah. Artinya atas pilihan. Pilihan Allah mayasya. Jadi jangan diaku, jangan maksa. Tugas kita hanya menjelaskan, menyampaikan dengan baik. Ya, dengan adab, dengan etika. Nah, kata Pak Sabah, idza qasal qalbu lam tanfa'uhu mau'idhatun. Jika hati itu keras, maka nasihat itu tidak akan memberikan manfaat dari siapapun. Nah, jadi ketika hatinya keras, mental, tidak akan bisa menerima nasihat.
dari siapapun. Seperti ini sedikit ada hasil ketika pengalaman ketika kami forum bermusyawarah, ada wasiat Pangasaba yang 12 yang bisa disampaikan, tapi saya punya fisiknya di forum khusus untuk wakil talqin. 12 wasiat Pangasaba yang mesti diketahui oleh wakil talqin. Ketika itu rencananya mesti dibaca di Istiqlal waktu Januari COVID itu, setelah COVID. Tapi ternyata kan waktu itu tidak diizinkan. Tapi wasiat itu sudah di print out secara fisik, sebahagian sudah menerima fisik, saya sudah menerima fisiknya, tapi yang sebagian lagi hanya PDF saja. Nah, mungkin entah bagaimana atau tidak dibaca, ketika di forum musyawarah nggak mudeng, nggak nyambung, malah mengusulkan bikin aturan wakil talqin saja untuk di wakil. Saya yang paling keras menentang. Saya katakan, jangankan aturan yang datang dari wakil talqin, yang datang dari Pangasaba saja masih dilanggar. Gitu. Ya usah bikin aturan baru, saya bilang. Murid tidak ada hak untuk mengoreksi murid. Yang ada saja aturan Pangasaba. Sudah jelas premnya. Saya paling keras ketika itu. Artinya, di dalam ranah thariqat, figur otoritas hanya satu. Mutlak. Guru itu kalau di tentara vertikal komando namanya. Sesama kita, sesama wakil talqin, ketua, naon wae lah, ketua naon wae lah. Namanya jalurnya bukan jalur komando, jalur koordinasi. Gitu. Supaya paham. Ini mentang-mentang, saya ketua ini, kamu mesti nurut saya. Gak ada dalam tarekat itu. Mesti nurut itu kepada mursyid. Guru mursyid. Tugas kita sesama murid mengingatkan, menyampaikan, gitu. Koordinasi namanya. Ya. Jadi mesti dipahami. Dan tarekat itu bukan organisasi. Tarekat itu bukan organisasi. Tarekat itu bukan organisasi massa. Tarekat itu bukan ormas, bukan orsospol, bukan yayasan. Tarekat itu amalan rohaniah yang tidak ada legalitas formal. Artinya kita bertanggung jawab manut nurut satu komando, garis komando namanya, kepada guru mursyid. Makanya wakil talqin tidak ada hak ngasih riado nggak ada. Karena vertikal komando. Seperti di tentara, di tarekat itu. Jadi figur otoritas satu, guru mursyid. Yang lainnya koordinasi. Makanya kenapa di militer pangkatnya sama, jenderal. Tapi ada yang garis merahnya, ada yang polos. Nah, yang garis merah itu namanya jalur komando. Dia punya anak buah ke bawah. Bisa memerintahkan. Gitu. Kalau yang walaupun jenderal, dia tidak ada strip merah. Itu namanya staf, namanya koordinasi yang mendukung terselenggaranya kegiatan dari pasukan. Ini mesti dipahami ini, karena persis seperti di militer tarekat itu. Figur otoritas di tarekat hanya satu, guru mursyid. Itu. Makanya robitohnya jangan kemana-mana, ke guru mursyid. Gitu. Ya. Baik. Nah, sampai mana tadi? Oh, deh-nya aja itu. Nanti lah, saya punya. Tapi itu mau khusus untuk wakil talqin itu. Dan yang poin 12 dinyatakan di situ, yang kalau boleh saya bacakan, mungkin saya menyimpan yang poin 12 yang oleh Pangasaba sudah disampaikan. Artinya agar tidak terjadi sejarah berulang di Godebag, berulang di Sinarasa, Pangasaba jauh-jauh sudah menyatakan bla 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 bla, termasuk poin yang 12. Ya, tapi tidak elok lah diceritakan ya, hanya sekedar untuk pengetahuan. Tapi kalau mau tahu ya datang ke saya tunjukkan dokumennya. Karena saya tidak mau berbicara tanpa data. Ya.
Saya lengkap, datanya ada. Pertanyaannya, apa itu data? Cung, ada yang tahu data? Apa itu data? Apalagi? Bu, sok belajar mikir. Kalau saya sistem ngajinya saya ingin bahwa jamaah itu bisa dua komunikasi interaktif. Jadi hanya jangan satu komunikasi satu arah, tapi mesti terjadi komunikasi dua arah. Tujuannya apa? Untuk melatih kecerdasan otak. Otak itu perlu dilatih, Pak. Jangan hanya mau disuapin. Beda orang yang selalu disuapin, tidak mau menggali, tidak mau meneliti, tidak mau melakukan satu eksperimen, ya, tidak melakukan satu investigasi, itu beda kecerdasannya. Data itu diantaranya informasi. Tadi kumpulan informasi. Sudah benar, saya satukan. Data itu adalah kumpulan informasi tentang sesuatu yang sudah terjadi. Itu data namanya. Jadi kumpulan informasi yang sudah terjadi itu namanya data. Nah, data itu bisa berubah ketika di treatment. Ada treatment. Itu bisa berubah data itu. Nah, maka ketika data sesuai dengan realita, tadi data itu kumpulan informasi tentang sesuatu yang sudah terjadi. Ya. Data itu bisa berubah ketika mendapatkan treatment. Apa itu treatment? Ayo, bahasa mudahnya. Melakukan satu pengujian dan perubahan, ya ada. Nah, jadi ketika data sesuai dengan realita atau kenyataan, biar gampang, itu namanya fakta. Jadi kalau nanya apa itu fakta? Fakta itu data yang sesuai dengan realita. Itu namanya fakta. Kok kemana ngajinya? Ini saya ngaji dari kalimat ini bisa jadi berkembang ke dalam ilmu neuroscience. Ini ilmu neuroscience ini. Ilmu tentang data itu tentang perjalanan kita nantinya. Nah, tentu tadi data itu bisa berubah ketika mendapatkan treatment. Seperti contoh begini, memahami. Oh, tentang memahami ya. Bulan kemarin masih ingat tahapan kognisi seseorang? Masih ingat? Yang 6. Masih ingat? Barhobe. Barhobe ya bagus. Ya bah, benar-benar kudu terus itu. Bu. 6 tahapan kognisi. Kognisi itu kekuatan berpikir seorang. Kemampuan berpikir. Daya nalar. Jadi cara berpikirnya itu punya kekuatan berpikir. Kuat berpikirnya gitu. Tahapannya 1 mulai dari tahu. Atau dengan bahasa lain mengingat. Hasil mengingat itu jadi tahu. Nah, kemudian dari tahu meningkat, kemudian mengerti. Karena mengerti jadi paham. Jadi tahapannya mengingat untuk tahu 1. Kemudian mengerti untuk paham. Kemudian yang ketiganya menerapkan. Setelah paham itu mesti diterapkan. Makanya pangasaba kan disampaikan. Seluas-luasnya tahu, setinggi-tingginya tahu, sedalam-dalamnya tahu, belum tentu mengerti. Seluas-luasnya mengerti, sedalam-dalamnya mengerti, setinggi belum tentu memahami. Setinggi-tingginya memahami, setinggi-tingginya paham, luas pahamnya, belum tentu mau, maksudnya mau menerapkan.
Nah, setelah kita menerapkan, ini terkait amaliyah kita nanti. Setelah kita diterapkan, kemudian dianalisa. Analisa itu kita koreksi, kita periksa apa yang belum, apa yang salah. Kok perjalanannya si itu dengan saya kok beda? Padahal amaliyahnya sama. Siapa tahu yang kita kerjakan belum sesuai dengan petunjuk. Itu namanya dianalisa. Setelah dianalisa dengan baik, dengan tepat, analisisnya tajam. Kemudian dilakukan evaluasi. Memberikan penilaian. Oh sudah, mana yang ini. Dari hasil evaluasi, kemudian mensintesa, menghadirkan dalam kehidupan kita. Contoh, kata Pangersa Abah, surga itu sekarang. Itu artinya yang orang umum surga itu masa depan nanti oleh Pangersa Abah dihadirkan di masa sekarang. Itu namanya mensintesa. Jadi surga itu kapan? Sekarang. Surga itu apa? Satu kondisi keadaan sikap jiwa yang senantiasa di sini senang, di sana senang, di mana-mana senang. Itu surga. Termasuk ini minuman surga. Nih, apa itu minuman surga atau makan surga? Sesuatu yang tidak pernah terpikir dan dicita-citakan tetapi ada dengan begitu saja dan kita bisa nikmati. Itu makanan surga, minuman surga. Ini artinya mensintesa, menghadirkan surga nanti sekarang. Makanya mending menciptakan surga atau menciptakan neraka. Surga dan neraka diciptakan diri kita sendiri. Naroka, nar, api, kamu. Naroka itu api yang diciptakan oleh kamu sendiri. Gitu. Nah, jadi itu namanya mensintesa. Jadi 6 kekuatan berpikir Pangsaba sudah sampai di sini. Artinya bukti bahwa sifatan mursyid itu kamilin akli. Sifat mursyid yang 9 yang ada dalam kitab Syarah Hikam. 1, 2, bukan alamat. Kalau alamati mursyid kamil baca kitab Fathul Jalil. Ini mah sifat. Sifat mursyid yang 9. Ada min alamati mursyidil kamil, baca kitabnya Fathul Jalil. Kita bangsa Abah seperti banyak sholat, banyak saum, itu ciri. Ini mah sifat yang mesti ketahui. Yang pasti ada di guru mursyid. 9 sifat ini. Di antaranya kamilin akli, sempurna akalnya. Nah, sempurna akal itu ketika mencapai tahapan kognisi yang 6. Tadi dengan dari mengingat atau tahu, paham, kemudian mau menerapkan kemudian menganalisa, mengevaluasi, mensintesa. 6 hal adalah membuktikan Pangersa Abah itu adalah kamil akli. Ini bahasanya ilmiah sedikit, bahasa kampus campur-campur lah karena ada mahasiswa juga di sini. Alif, sudah beres? Tahun depan. Udah lancarnya. Tahun depan setahun deh. Nah, kemudian dari memahami kan tadi tahu agak sedikit supaya wawasannya agak dalam. Kan tadi 1 tahu, kemudian paham. Nah, cara memahami sesuatu pun ada tahapan, ada tingkatan. Catat bol bisi poho. Cara memahami 1 atau tingkatan memahami itu ada 4. Secara translasi, mesti paham secara translasi. Kemudian pahami secara interpretasi. Kemudian pahami secara ekstrapolasi.
pahami secara intrapolasi. Tingkatan memahami saja banyak, Pak. Ya. Makanya ilmu-ilmu itu banyak sekali. Tinggal tergantung kita. Sekarang di era sosial media, itu akan terjadi dua golongan manusia. Ada orang yang bisa memanfaatkan sosial media dengan baik, ada yang tergilas dengan sosial media. Jadi muncul akan orang semakin bodoh, ada juga yang semakin pandai. Semakin bodoh dengan adanya era digitalisasi sosial media, gak mau mikir, pengennya searching, apa gitunya. Pas scroll mah gitunya. Hati-hati, Anda men-scroll video-video pendek itu namanya brain root, pembusukan otak. Secara tidak sadar, otak Anda akan tumpul. Bukti otak Anda akan tumpul, malas baca, lihat tebal-tebal teh. Malas. Tapi scroll-scroll, wah semangat, scroll. Hati-hati, itu menumpulkan otak. Ketika lihat video, apalagi video ceramah misalnya apa, lama-lama nggak tahan, karena otaknya sudah nggak bisa. Hati-hati, scroll video pendek itu brain root namanya, pembusukan otak itu, tumpul otaknya nanti. Makanya bagaimana cara melatihnya? Jangan meninggalkan baca secara analog, dilatih baca. Saya baca, Pak. Tuh, kalau fotokopi, bawa tuh buku. Baca kalau sedang santai, mana udah sholat, baca. Walaupun satu judul. Untuk apa? Melatih kekuatan otak. Ada satu golongan yang dengan era digitalisasi ini mengupgrade dirinya. Pengetahuannya terus bertambah. Karena memanfaatkan fasilitas yang ada. Jadi dengan adanya handphone yang dia miliki, bagaimana caranya menjadikan ilmu saya bertambah. Nyetelnya tentang keilmuan, kuliah-kuliah umum dibahas semua. Nah, sekarang mudah, tinggal klik, baca. Dan guru, guru, itu kalau guru tersebut tidak inovatif, tidak visioner dan tidak inovatif ketika mengajar, akan tertinggal dengan teknologi sekarang. Jadi sekarang teknologi itu bisa mampu mencerdaskan. Tergantung siapa yang memanfaatkan. Anda punya handphone, bisa bertambah pintar, bisa bertambah pandai. Tapi ada juga dengan punya handphone, bertambah bodoh. Jadi tidak mau kreatif berpikir. Pengennya searching, searching gitu. Termasuk masak ya searching nama. Benar tuh? Benar tuh Mi? Ya, masak ke searching nama. Masak searching itu adalah satu dampak positif. Tidak usah kursus-kursus masak, sekarang banyak. Nah, tadi memahami translasi maksudnya apa? Proses penerjemahan. Ya. Secara interpretasi, proses menafsirkan dengan disampaikan teori-teori. Ini secara mudah sajalah, karena kita bukan untuk mahasiswa untuk ujian, bukan. Ini untuk hanya sekedar wawasan tambahan supaya ikhwan teh bertorekat, bukan hanya urusan torekat yang pandai, tetapi urusan keilmuan dunia paham. Itu. Jadi mau ditanya nanti orang torekat juga ngerti hal-hal tadi hasil mengupgrade diri dengan teknologi itu. Ya. Apa yang dimaksud dengan mengintrapolasi? Tadi terkait dengan data. Ini tentang kehidupan, Pak. Saya ngaji teh bukan masalah di luar. Jadi berbicara data itu berbicara kehidupan. Tadi memahami secara intrapolasi itu adalah tadi memahami data yang sudah terbukti hasilnya setelah uji coba yang dilaksanakan di suatu tempat. Contoh begini. Kata BMKG, Bandung besok hujan. Kenapa bisa mengatakan begitu? Data. Kelembabannya segini,
panasnya segini, biasanya kalau bisa data-data semua ada, pasti akan hujan. Kemudian kok bisa lagi mengatakan Cianjur juga hujan? Padahal belum dibaca. Maka dikatakan itu namanya memahami secara ekstrapolasi. Ekstrapolasi itu memahami data ya, yang ditarik garis lurus dengan data yang sudah terjadi. Di Bandung saja kalau datanya panasnya segini, uapnya segini, itu pasti hujan. Maka ketika di Cianjur juga datanya sesama, pasti akan itu namanya ekstrapolasi, menarik garis lurus. Apa hubungannya dengan kehidupan? Itu berbicara kodo dan kodar. Nah, kodo dan kodar itu ibarat, mohon maaf, mungkin kodo itu adalah datanya, kodar itu fakta. Fakta itu data yang sesuai dengan realita. Ekstrapolasinya di mana? Menarik contoh-contoh kaum yang terdahulu. Ketika mereka ahli sedekah, maka seiring waktu pasti hidupnya sangat dipermudah. Tapi ketika di dalam hidupnya dia dengan sesama tidak baik, kemudian dia juga pelit, secara otomatis realita yang akan dialami jauh dari Allah. Karena data itu sudah disampaikan oleh Nabi. Sakhiyun qaribu minallah, qaribu minal jannah, qaribu minan nas, ba'idu minan nar. Bakhilun ba'idu minallah, ba'idu minal jannah, ba'idu minan nas, qaribu minan nar. Jahilun sakhiyun ahabba ilallah minal abidin bakhilun. Itu namanya mengekstrapolasi kejadian sekarang. Kalau kamu melakukan seperti itu, pasti yang terjadi sebagaimana Nabi katakan 1400 tahun yang lalu. Itu namanya memahami data secara intrapolasi dan ekstrapolasi terkait dengan kodar dan kodar. Itu. Makanya ngajinya agak sedikit beda. Ngaji kitab, ngaji ilmiah. Jadi semuanya bisa dipahami. Karena ilmu tasawuf itu pokok pangkal ilmu. Semua ilmu bermuara ke ilmu tasawuf. Bermuara kepada la ilaha illallah. Karena begitu ulama mengatakan ilmu nafi al-usulul ilm. Ilmu nafi itu pokok dari semua ilmu. Makanya ahli ilmu apapun makmumkan ilmumu kepada ilmu ma'rifat. Aman itu. Ma'rifat itu ilmu pokok. Selain ilmu ma'rifat, cabang-cabang dari ilmu. Makanya imamnya adalah ilmu ma'rifat, cabang-cabangnya semua ilmu. Ketika ma'rifatmu diasah, maka akan lahir ilmu-ilmu baru. Pemahaman-pemahaman baru. Sebagaimana sabda Nabi, man amila bima'alima warasahullah ilman ma'lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang sudah diketahuinya, maka Allah akan mewariskan ilmu yang sebelumnya ia tidak diketahui. Jadi semuanya kembali kepada kita. Mau tidak mengupgrade diri untuk menjadi versi yang terbaik dari sebelumnya. Saya tidak mengatakan membandingkan dengan orang lain, tidak baik. Ya, kalau membandingkan dengan orang lain nanti tidak baik. Tetapi membandingkan pribadi kita sekarang dengan pribadi kita sebelumnya. Jadi artinya jadilah kita menjadi versi terbaik saat ini. Ya. Karena sebelumnya kita punya perjalanan masing-masing. Yang itu namanya data. Yang nggak usah saya buka, itu bisa dibaca dengan masing-masing. Ya,
Jadi hari ini kita bersyukur ketemu guru mursyid, mendapatkan talqin dzikir dan pembinaan ilmu amaliyah, amal ilmiah. Itu adalah cara untuk agar kita semuanya murid-murid Pangersa Abah Aos menjadi manusia yang tinggi nilai kemanusiaannya. Awas, jangan sampai kita merendahkan lagi. Sudah dimuliakan kita oleh guru. Ya. Jadi jangan sampai kita dimuliakan oleh guru kita, kita sendiri yang menghinakan diri kita dengan sikap dan perilaku yang bertentangan dengan aturan agama dan negara. Pasti orang yang bertentangan dengan aturan agama negara akan hina hidupnya. Ya, sudah. Semoga bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabi Muhammad wa ala wasallim Allahumma sholli nabiyil hasbi Muhammad wa ala alihi wasallim taslima Allahumma sholli ala nabiyil hasbi